Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion hari ini diambil dari Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ada perbedaan antara salah dan sesat. Dalam kehidupan ini kita sering menggunakan kata salah dan sesat secara bergantian. Namun secara alkitabiah keduanya memiliki arti atau bobot pengertian yang berbeda. Salah adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keliru secara moral. Ketika kita mungkin melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan sesat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pandangan atau sebuah doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi ayat bacaan hari ini mengatakan bahwa jangan sampai kita menyesatkan orang atau melawan doktrin firman kebenaran. Petrus salah ketika dia menyangkal Yesus, ya, karena dia ketakutan waktu saat itu dibilang bahwa dia adalah pengikut Kristus pada saat itu. Ditulis di Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Perbuatannya sangat salah. Namun hatinya tetap diberikan kepada Yesus. Dia bertobat akhirnya dan dia menerima kasih karunia Yesus secara dahsyat. Akhirnya dia menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Yudas, dia salah waktu dia mengkhianati Yesus waktu awal demi 30 keping perak. Tindakannya tuh berakar pada penipuan dan penolakan terhadap kebenaran. Nah, Petrus melakukan kesalahan. Sementara Yudas hidupnya akhirnya tersesat, yang ujung-ujungnya akhirnya bunuh diri. Ya, jadi orang bisa salah, tetapi kemudian bertobat. Tetapi ada orang yang kemudian salah dan meneruskan dan percaya sama kesalahannya, bahkan membenarkan kesalahannya, hidupnya tersesat akhirnya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Selalu kita patut hidupnya dikuasai firman, bukan hanya sekedar hanya mengerti firman saja. Ya. Apolos, salah satu contoh lagi. Ya, dia salah ketika dia memberitakan Kristus secara tidak akurat. Namun dengan rendah hati dia menerima koreksi. Dicatat di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Guru-guru palsu yang Alkitab katakan, ya dengan sengaja memutarbalikkan Injil. Nah, tujuan mereka adalah untuk menyesatkan orang karena mereka sendiri juga sudah sesat. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ketika kita salah, kita harus mencari koreksi. Ya. Amsal 12 ayat 1 mengatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran akan menjadi atau adalah orang yang dungu. Ketika kita menghadapi kesesatan, kita harus membela kebenaran. Alkitab memerintahkan kita untuk berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, dengan kata lain, kita patut membela kebenaran bukan kesesatan dunia. Ingat, banyak pengertian yang namanya relativisme, sekularisme. Jadi mentang-mentang semua orang melakukan dianggap benar. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kebenaran adalah kebenaran. Ya, orang berbuat salah belum tentu dia tersesat. Oke, tetapi orang yang tersesat sudah pasti dia dalam kondisi yang salah. Jangan sampai kita sampai di titik tersesat karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita terus belajar kebenaran firman untuk menuntun langkah hidup ini supaya kita tidak tersesat. Tuhan, bantu aku menyadari ya bahwa ketika aku salah dan rendah hati, aku mau menerima koreksi. Itu harus menjadi postur sikap hati kita. Berikan kita hikmat Tuhan untuk menolak apa yang salah dan berdiri teguh dalam kebenaran-Mu. Itu harus menjadi postur kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mulai hari yang baru ini, dan mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang memerdekakan hidup kami, yang menjadi terang bagi langkah hidup kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami menghidupi firman Tuhan hari lepas hari, mungkin itu susah Tuhan, karena kami bertentangan dengan nilai dunia. Tapi justru kami dimerdekakan, justru damai sejahtera sukacita itu akan melingkupi hidup kami sepanjang hari. Bapak, kami memulai hidup kami dengan kebenaran firman, melandasi semua tindakan dan perkataan kami dengan kebenaran firman, dan apapun yang kami hadapi hari ini, jika nanti ada ujian, bahkan cobaan hari ini, kami percaya kami akan menghadapinya dengan kebenaran firman.
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami adalah mentor kami, adalah konselor agung kami, yang terus akan mengingati kami Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Kami akan mulai hari yang baru, dengan kemenangan. Kami mulai hari yang baru, dengan semangat. Kami mulai hari yang baru, dengan Tuhan. Dan kami percaya, sepanjang hari ini, kami menikmati kesehatan, kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan, favor-nya Tuhan, perkenanannya Tuhan, sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Have a blessed day and God bless you.